Becky, oh Becky, imut lucu sekali. Becky, oh Becky, selalu di hati. Becky, oh Becky, kau selalu ku nanti. Becky. Tak terasa sudah tinggal beberapa hari aku di sini. Hari terakhir kita belajar di sekolah. Aku ingat awal kita masuk sekolah. Semuanya pemalu, selalu sembunyi di balik badan ibu. Aku ingat saat kita berangkat sekolah. Kadang bertemu di jalan saling Hari demi hari kita lewati dengan canda, tawa, tangis, senang. Itu semua kita lakukan bersama. Ruang itu selalu jadi saksi bisu akan semua yang kita lakukan. Segala cerita pasti ada akhir, namun menurutku segala akhir adalah permulaan baru. Awal dari pertemuan lainnya yang tak terduga. Hai teman, mungkin ini saatnya kita berpisah. Perpisahan ini adalah perpisahan pertama kita.
Jadikan ini perpisahan yang termanis.
Kejadianmu ternyata SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya. Sekolah Teladan Nasional. Cambridge Assessment International Education. Educating with Heart, Serving with Respect. Segera daftarkan Ananda tercinta dan dapatkan subsidi biaya pendidikan untuk periode pendaftaran September sampai Desember 2020. Beasiswa bagi hafid Quran dan siswa berprestasi nasional internasional dengan syarat dan ketentuan berlaku. Informasi lebih lanjut tentang PBDB 2021-2022 WA ke 0822 2385 4040 0822 2385 4040 atau klik mudipat.co. SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya. The truly 21st century Islamic School. Hai semuanya, apa kabar? Wah, ini ternyata sudah ada 36 yang bergabung ya. Terima kasih hari ini karena sudah mau bergabung. Wah, ada Raska, ada Yunka, ada Dapa. Kemudian siapa ini? Elmarania, ada Mbak Galen. Halo Mbak Galen. Kemudian ada Mas Kiren, ada Bisa dan Luna, Asyara, ada Farisa, ini Ustazah lihat, Bunda lihat juga ada Mbak Elia, Mas Darel, ini murid-muridnya Bunda Hayu ya. Oke, selamat bergabung di sini, Mas Arya, kemudian ada Mbak Rafa Syafika. Iya, Mas Arya dari mulai jam 9 sudah standby ya. Kemudian ada Mas Saka, Abian, Akila Zia. Ada siapa? Ada kucing. Oh, Afrika kelas 3 kok kucingnya yang nonton. Kemudian ada Nia, Halnya, Kirana, Kevan. Kemudian ada Mbak Mutia, ada Mbak Kansa, Kaila, Raihan Abimanyu. Ini Mbak Ara. Hai Mbak Ara. Kemudian ada Nasifa, Klea, Azhara, Azalea. Wah, ada Mbak Brieta, ada Mas Fabian, ada siapa ini? Siapa ini ya? Oke, kemudian ada Septiansyah, Salman Al-Farisi. Ya, Salman Al-Farisi. Oke. Nah. Halo, apa kabarnya semuanya? Nggak bisa bersuara. Iya, bagaimana kabarnya? baik. Iya. Sangat baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalian sudah bisa datang, sudah bisa hadir di sini ya. Bisa ketemu lagi sama Bunda, sama si kuning-kuning yang tadi. Ya, si kuning-kuning yang masih di sini, yang kuning satunya belum muncul. Nah, tadi mungkin yang sudah datang awal. Bekinya mana, Us? Ya, Bekinya mana, Us? Bekinya masih sembunyi. Tapi Bunda... Bekinya sedang mandi atau sedang makan pisang. Oh iya, oh benar sekali. Yang sudah kenal Beki langsung ngerti kalau nggak mandi ya makan pisang ya. Nah, jangan khawatir, nggak usah nyari Beki. Bunda di belakang ini sudah ada yang nemenin. Ya, loh. Udah siapa itu? Lemang. Iya. Kelomang. Padahal kalau Bunda, iya, kalau Bunda zamannya Bunda kecil ini namanya manggilnya keong. Ya, keong. Kok jadi Keong. iya, keong. Tapi di sini ternyata namanya kelomang. Wih. Oke, sudah siap untuk mendengarkan cerita hari ini? Iya. Mana semangatmu? Ini semangat. Semangat. Ya, harus semangat. Karena tahu nggak
rahasianya kenapa harus semangat? Karena semangat itu salah satunya bisa menambah imun kita. Imun itu sangat penting, Nak. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Ya, pandeminya sudah lama, Ustazah, sudah lama, Bunda. Jadi kita di rumah aja nih. It's okay, tidak masalah. Kalian di rumah saja, Bunda dan Becky yang akan menghibur semuanya. Oke? Iya, di rumah aja, nggak usah kemana-mana. Nanti Bunda sama Becky aja yang datang menghibur kalian di setiap hari Ahad, insya Allah. Makanya kita semua harus berdoa supaya senantiasa diberikan kesehatan, ya, kesabaran, dan kekuatan. Salah satunya dengan selalu menjaga imun dan tetap semangat. Iya, jangan lupa nih pandeminya masih panjang, jadi kita harus selalu menjaga protokol kesehatan dengan makan yang bergizi, jangan lupa olahraga, ya, makan makanan buah, ya, makan pisang. Tiba-tiba muncul aja dia. Assalamualaikum dulu gitu, jangan langsung blok gini, ya. Halo teman. Kan usaha yang gerakan. Kenapa? Oh, yang gerak yang gerakin Bunda ya, yang gerakin Ustazah ya. Ya, kenapa Becky? Iya, tadi kan bilang katanya itu harus menjaga. Kan Becky kan pendek, di mana caranya bisa naik meja? Nggak naik meja. Ya cuma lompat di meja. Ngawang. Ngawang ya. Nah, ini dia yang mungkin belum pernah ketemu sama si Becky ya. Karena Bunda lihat ini ada beberapa teman kita yang baru, Becky, yang bergabung ini. Ada beberapa ini dari muridnya temannya Bunda ini, Becky, ada yang gabung di sini. Oh iya, salam kenal buat yang baru gabung. Kenalin, namaku Becky, si bebek hoki, dipanggil Becky. Oh gitu. Becky, si bebek hoki, dipanggil Becky. Kamu kok pinter bikin lagu ya? Iya, nah nanti dari mulai jam ini sampai nanti insya Allah selesainya ya, sampai selesai Becky ya. Kita akan bercerita tentang temannya Becky ya, temannya Becky yang ada di belakang itu. Iya, tentang si kelomang. Atau kalau zamannya Bunda itu ya, zamannya ayah Bunda kalian semua itu kenalnya itu keong. Ya. Apa keong? Ya, keong itu maksudnya kelomang itu, tapi panggilannya itu keong, yang ngetrennya itu keong. Ya kayak di situ. Iya, aku suka nyopet. Pernah main itu? Pernah, tapi aku dicopet gitu loh. Tapi kan nggak sakit ya. Nah, Mutia, Mbak Mutia punya boneka Becky juga ternyata. Wih, kembaranmu semakin banyak, Bek. Gimana dong? Waduh, ini aku harus mematenkan diriku. Kalau tidak, nanti kembaranku banyak. Gak apa, kembaran banyak, it's okay. Tapi Becky selalu di hatinya Bunda kok ya. Oke, nah, are you ready? Sudah siap mendengarkan cerita? Aku siap. Oke, yang sudah siap jangan lupa boleh mendengarkan ceritanya sama Bunda sambil nyemil-nyemil kue, boleh, nyemil-nyemil buah, boleh. Aku nggak nyemil-nyemil apapun. Oh iya, sambil menyimak ya. Bagi-bagi sama aku juga boleh. Gimana caranya? Nggak bisa. Dilempar. Oh, dilempar. Gimana ngelemparnya? Yuk dilempar. Nggak bisa. Nanti rusak Becky emangnya Becky suka. Iya, nggak usah, tenang aja. Becky udah siap kok. Di sampingnya Becky ada pisang ya. Oke, kita mulai ceritanya ya. Nah, selama bercerita, Bunda akan mematikan atau memute audio kalian supaya fokus mendengarkan. Kita mulai ceritanya ya. Tapi sebelum itu, sebelum kita membacakan ceritanya, apa yang akan dilakukan anak-anak? Menyanyi. Ya, kita akan bersama-sama menyanyikan jinglenya
Becky atau jinglenya Barbie ya. Meskipun nanti di mute, kalian boleh bernyanyi di sana sambil goyang-goyang ya. Sambil goyang-goyang ya, jangan lupa. Ayo teman-teman berkumpul bersama, bergembira pun bersama, hilangkan sedih dan duka. Ayo teman-teman dengar cerita penuh hikmah bersama Becky dan Bunda di Ahad Ceria. Bercerita bersama Becky. Bercerita bersama Bunda dan Becky. Boleh goyang tangannya di atas. Ayo teman-teman berkumpul bersama, bergembira pun bersama, hilangkan sedih dan duka. Ayo teman-teman dengar cerita penuh hikmah bersama Becky dan Bunda di Ahad Ceria. Bercerita bersama Becky. Bercerita bersama Bunda dan Becky. Ya, kali ini kita akan bercerita tentang satu buku cerita yang berjudul, nah ini dia. Tara, ini bukunya. Loh, Bek, kamu ngapain di situ? Yo, kok aku belajar renang. Iya, ngapain kok belajar renang? Yo, iku lho aku pingin delok iku lho si kelomang iku lho. Si. Kok kayak ngono ya fotoku? Iya, itu kamu. Kamu kok ngowo gitu tutup mulutnya. Sudah padahal mulutku lo udah menutup. Kenapa digambarnya gitu ya? Nah, ini dia judul bukunya ya. Nah, bagi yang baru bergabung, Bunda ini biasanya akan membacakan buku cerita, Nak. Nah, apa sih maksud dari tujuan itu? Supaya kalian semua juga suka ikut membaca. Iya, kita harus suka membaca. Jadi nanti kalau sudah ditunjukkan sama Bunda bukunya, kalian bisa mencari bukunya sendiri ya. Iya, betul sekali. Nanti bisa mencari bukunya sendiri ya. Nah, ini Bunda akan tunjukkan. Bentar. Nah, buka. Bunda akan tunjukkan bukunya. Ini bukunya adalah Rumah untuk Kelomang judulnya ya. Rumah untuk Kelomang. Kelomangnya mikir. Nah, buku ini ya karangan dari Durroh Fuadin. Nah, ini dia pengarangnya Durroh Fuadin dan ilustrasinya oleh Aldriana. Nah, terbitannya siapa, Bunda? Terbitannya Erlangga for Kids, seri pengembangan diri. Nah, mungkin ada yang sudah pernah baca buku ini? Ada yang sudah pernah baca bukunya? Coba angkat tangannya. Belum? Oke. Oh, sudah ada yang pernah? Ada yang pernah? Oh, belum semua. Iya, belum. Oke, don't worry, be happy. Bunda sama Becky yang akan membacakan ceritanya. Disimak sama-sama ya. Oke, Becky. Ini diputer-puter ya. Nah, ini dia. Oh, Nadifa sama Nara Silawastri. Oh, sudah pernah baca? Oke, enggak apa-apa ya. Sambil menyimak lagi. Nah, ini dia Rumah untuk Kelomang ya. Tuh, ternyata kalau dilihat-lihat dari judulnya, ini kayaknya si Kelomang ini ingin mencari rumah ya. Loh, memang gak punya rumah ta? Kok iso Kok iso nyari-nyari rumah? Iya, kayaknya si Kelomang ini memang tidak punya rumah, Becky. Jadi dia itu mencari rumahnya sendiri. Kita simak sama-sama ya. Nah, ini dia. Oh, wajahnya Kelomang sedih sekali. Di sebuah pantai, seekor kelomang tampak mondar-mandir di atas pasir yang berkilauan. Wajahnya kusut sekali. Ia berjalan dengan malas menuju barat. Baru beberapa langkah, ia berbalik ke timur. Kenapa, Bunda? Oh, itu menirukan wajahnya siapa ini si Kelomang. Ya sedih sekali ya. Coba dilihat kira-kira ada apa ya? Kenapa dia sedih seperti itu? Padahal anak-anak di belakangnya senang-senang ya, Becky ya.
Iyo bermain di pantai, berenang, enak, kum-kum. Kum-kum. Iya, ya kalau misalkan dulu sebelum pandemi kita bisa seperti ini Becky, tapi kalau sekarang rawan sekali. Iya, aku sedih. Makanya aku setiap selesai sholat itu aku berdoa kepada Allah, meminta semoga pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa kembali normal kembali. Oh iya, amin. Masya Allah, pinternya Becky. Bagaimana teman-teman yang lain? Juga ikut berdoa kan? Iya, betul sekali. Jangan lupa berdoa ya nak ya. Berdoa meminta kepada Allah supaya pandeminya segera berakhir. Jadi kita bisa renang-renang tuh seperti yang di sana ya. Oke, ntar ini. Iya, oke. Banyak yang ngechat ini Becky ya. Nah, ini kemudian setelah di jalan, dia bertemu dengan, ini kok balik sih Becky? Kemana sih Becky? Jangan ikut-ikut dong tangannya. Maaf ya teman-teman, ini loh Becky ikut-ikutan tangannya. Iya maaf, kepencet. Iya makanya bunda aja yang gerakin, kamu nggak usah. Ya oke. Tadi si Kelomang kan jalan-jalan tuh, dia sedih. Akhirnya Kelomang bertemu dengan seseorang. Kelomang mendesah dan kembali menuju pasir basah. Sepertinya ia sedang mencari sesuatu, teman-teman. Tetapi apa ya? Hai Kelomang, kamu mau kemana? Sapa bintang laut yang sedang berbaring di atas pasir. Oh, kayak Patrick. Betul sekali ya, Patrick ya. Siapa yang pernah tahu Patrick ya di filmnya SpongeBob? Nah, itu adalah salah satu bentuk bintang laut, sama seperti yang menyapa Kelomang ini ya. Kemudian si Kelomang menjawab, aku sedang mencari rumahku, jawab Kelomang lesu. Hah? Apakah rumahmu hilang? Tanya bintang laut. Tidak, tapi tubuhku semakin besar. Aku harus mencari rumah baru, jawab Kelomang. Coba carilah di sekitar batu itu. Sepertinya di sana banyak, saran bintang laut. Wah, akhirnya Kelomang ternyata mencari apa Becky? Mencari rumah. Ternyata si Kelomang ini mencari rumah. Tempurungnya teman-teman. Tuh lihat, dia sekarang kan nggak pakai tempurung nih. Nah, dia mencari tempurung yang baru. Kenapa Becky? Karena tubuhnya sudah semakin besar. Jadi tempurungnya itu rumahnya wes gak cukup. Masya Allah ya. Semaha besar Allah Becky ya. Padahal si Kelomang ini binatang seperti ini bisa loh mencari rumah sendiri pada saat dia sudah besar ya Becky ya. Pada saat tubuhnya membesar. Kalau Becky nggak perlu rumah ya. Gak perlu kan aku melok bunda dimasukkan lemari. Dimasukkan lemari yang besar. Karena kamu nggak berkembang jadi cukup ya. Iya. Oke dilanjut ya. Nah Becky jangan cepet-cepet. Oke nah ini. Dari sarannya si bintang laut. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata si Kelomangnya bilang. Malas. Kenapa si Kelomang malas? Namun Kelomang enggan melakukannya. Kenapa sih Kelomang malas, Becky? Gak tahu. Nih dia ngomong. Terlalu jauh. Aku malas ke sana. Keluh Kelomang. Oh, ternyata teman-teman, si Kelomangnya malas berjalan. Karena yang disarankan oleh bintang laut tadi terlalu jauh tempatnya. Katanya si Kelomang sih. Kalau kamu malas, bagaimana kamu akan menemukan rumahmu? Seru bintang laut. Wah, harusnya nggak boleh malas ya, Becky ya. Iya, meskipun agak jauh kan sama saja dengan olahraga, gitu loh. Iya, betul sekali. Sama dengan olahraga ya harusnya. Tuh. Ini gimana jadi gini. Coba sebelum Bunda lanjutkan ya, coba Bunda ingin tahu dulu, cross check dulu. Suaranya Bunda terdengar nggak ya? Coba kalau dengar kasih jempol nak, kasih jempol aja. Masih di mute sama Bunda. Oke, terdengar jelas Mas Raska? Oke, sip. Bunda lanjutin ya. Oke. Nah, di sini karena malas tadi ya, dia kemudian bertemu lagi, ada yang menyapa. Ayo, siapa itu? Itu loh, bosnya Patrick itu loh. Siapa sih? Itu yang di SpongeBob. Siapa ya bosnya Patrick ya? Yang kepiting. Ya, siapa ya? Coba Bunda minta tahu. Siapa ya bosnya Patrick gitu ya?
Ada yang tahu nggak bosnya Patrick? Bentar, Kak nyalain. Ya, siapa? Mr. Crab. Oh iya. Iya. Mr. Crab, Tuan Crab ya. Nah, betul sekali. Ini dia si kepiting. Ya, Mr. Crab. Iya, kepitingnya menyapa. Hei, ada apa? Seekor kepiting tiba-tiba datang. Pak Kepiting, aku membutuhkan rumah, jawab Kelomang. Lalu, oh, sebuah cangkang. Ada sebuah cangkang untukmu. Aku tahu di mana tempatnya, seru Pak Kepiting. Pak Kepiting, aku tidak mau ya kalau terlalu jauh. Aku lelah. Oh, dasar pemalas. Wah, siapa? Yaitu Kelomangnya. Katanya butuh rumah, tapi malas tak mau berjalan. Oh, gak mau bergerak. Pantesan badannya besar. bukan masalah besarnya kalau ini. Kalau ini memang karena si Kelomangnya ini ternyata malas. Alasannya karena capek, karena lelah. Wah, kira-kira setelah ini Kelomangnya bisa mencari rumah nggak ya? Kita lihat ya. Bismillah. Tuh, kan kecepatan lagi. Ternyata si Pak Kepiting ini baik hati, teman-teman. Tuh, lihat. Ayo, naiklah ke punggungku, biar aku antar, kata Pak Kepiting. Kelomang pun naik ke punggung Kepiting, teman-teman. Tuh, lihat ya. Si Kelomangnya naik loh di atas Kepiting. Oh, untung itu ya. Kak berat ya. Pak Kepitingnya baik, mau nolong. Iya dong, sama teman harus begini, harus saling tolong-menolong. Becky juga begitu sama Bunda, harus saling tolong-menolong, oke? Iya, oke. Tos dulu. Tos. Nah, ternyata teman-teman sudah dibantu pun, Kelomang kembali mengeluh lagi. Karena cara berjalan Kepiting yang miring. Pasti tidak menyenangkan menjadi Kepiting. Menjadi Kelomang juga repot sekali. Kalau cangkang tidak cukup lagi, maka aku harus mencari rumah pengganti yang lebih besar. Melelahkan. Tuh, ternyata teman-teman, si Kelomang ini mudah sekali mengeluh. Ya, sudah dibantu sama Kepiting, ya, diangkat di punggungnya Kepiting. Masih mengeluh juga, ya. Kemudian masih mengeluh dengan bentuk tubuhnya yang harus berganti-ganti apa? Berganti-ganti tempurung, berganti-ganti rumah. Harus masih mengeluh juga. Gimana dong? Iya, Kak bersyukur kan nggak boleh ya Bunda ya. Kita kan harus bersyukur dengan apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita. Betul sekali. Becky ngomong-ngomong sebentar ya teman-teman ya. Suaramu kok serak sekali, kenapa Becky? Iya, kayaknya aku ini loh agak-agak bindeng. Soalnya aku sering minum es. Sekarang kan cuacanya panas. Pantesan suaramu agak-agak serak, Becky ya. Nanti minum madu anget ya. Oke, Bunda. Iya, kok serak sekali suaranya. Nah, ini Kelomang ternyata menggerutu sepanjang perjalanan ya, sudah diantar ya menggerutu terus Kepiting jalannya miring-miring, aku pusing. Mengeluh terus. Ayo, di sini siapa yang sering mengeluh? Ada nggak ya? Ada nggak ya? Ini ada yang tanya. Ahmad Fatir, kepitingnya capek nggak? Gak capek apa? Iya, lo. Ini apa ini kok ada? Oke, Bunda nonaktifkan dulu ya. Nah, Bunda lanjutkan ceritanya. Becky turun, kok malah naik sih? Teman-temannya bingung tuh. Nah, setelah diantar oleh Pak Kepiting, sampailah di sebuah tempat yang wah, itu banyak rumah Kelomang, Bunda. Banyak rumahnya bagus-bagus. Ada yang runcing, ada yang bundar, ada yang lonjong, ada yang apa mana ya tuh? Warnanya juga warna-warni. Ada yang polkadot, ada yang garis-garis. Iya, betul sekali ya. Itu ada yang tajam-tajam gitu juga, Becky ya. Iya, banyak variasinya. Nah, sampailah di sebuah tempat yang di situ banyak sekali tempurung kelomang ya, betul ya, kelomang ya namanya ya. Kelomang. Dari tadi Bunda itu kebalik-balik terus kalau ngomong.
Kelomang ya, di situ banyak sekali tuh tempurungnya yang bisa dipilih, berbagai macam bentuk ya, berbagai macam warna, tinggal dipilih pilih pilih pilih. Namun kepiting tetap membawa kelomang ke tempat di mana banyak cangkang, kelomang bergeletakan. Bukannya senang, wajah kelomang justru semakin keruh, teman-teman. Wah, banyak sekali. Aku malas memilih, Pak Kepiting. Kelomang lagi-lagi menggerutu. Pak Kepiting menggelengkan kepalanya. Kalau kamu malas, bagaimana kamu mendapatkan rumah? Seru Pak Kepiting. Bukannya terima kasih, kelomang malah mengusir Pak Kepiting. Hah? Kenapa sih Pak Kepiting? Ya udah, pergi sana. Jangan cerewet. Becky, kira-kira teman-teman, sikap kelomang bagus apa tidak? Hah? Sikapnya kelomang bagus apa tidak? Coba, bagaimana? Oh, katanya Mas Viren, jelek sikapnya, ya kan? Iya dong, sudah dibantu masih cerewet ya, sudah dibantu kok cerewet. Sudah dibantu masih mengeluh ya, apalagi Pak Kepitingnya malah diusir. Iya, sangat tidak berterima kasih. Nggak boleh ditiru ya, ini perbuatan yang tidak baik. Ya, sudah diantar, tadi katanya tempatnya jauh. Sudah digendong sama Pak Kepiting, begitu sampai gak mau milih karena tempurungnya banyak. Aduh, banyak mengeluh nih si kelomang. Nah, jika kamu menjadi kelomang, apa yang akan kamu lakukan? Nah, di sini Bunda ingin membuat kalian berpartisipasi ya. Ada dua pilihan. Jika kamu tidak peduli kelomang tetap malas-malasan, buka halaman 16. Tapi jika kamu ingin kelomang membuang sifat malasnya, buka halaman 22. Nah, Bunda ingin semua teman-teman berpartisipasi di sini ya. Bagaimana caranya? Nanti yang memilih halaman 16, misalkan Bunda ngomong nih ya, yang memilih halaman 16 raise hand. Nah, nanti Bunda akan hitung dan Bunda akan memilih halamannya sesuai dengan pilihan terbanyak dari kalian. Oke? Oke, sebentar ya. Bunda lihat dulu sini. Ini Bunda sambil ngecek ini ya. Nah, yuk. Sekarang Bunda akan membuat pilihan. Yang pertama, Bunda, siapa di sini yang ingin mendukung kelomang tetap malas? Membuka halaman 16. Siapa yang ingin membuka atau mendukung si kelomang tetap malas untuk membuka halaman 16? Siapa yang mau buka halaman 16? Raise hand. Raise hand. Pakai ini ya, pakai emoticonnya ya. Ayo. Cuman dua yang mendukung kelomangnya malas. Harusnya sikap malas tuh harusnya dipelihara nggak ya? Siapa yang mau atau ingin penasaran membuka halaman 16? Raise hand. Cuman dua nih ya. Cuman dua ya. Di sini usaha Bunda lihat. Oh, 3. Oke. Di sini Bunda lihat di layar ya. Bunda lihat di layar yang raise hand. Raise hand itu pakai ini emoticon yang di bawah, nak. Ya, oke. Nah, itu ada 3. Ada Zakia Nada, Yunka, sama Raska. Oke. Sekarang yang ini Zakia Nada, Yunka, sama Raska diturunkan. Diturunkan dulu raise hand-nya. Oke. Sekarang Bunda ingin tanya, siapa yang ingin mendukung kelomang untuk mencoba lagi dan membuang sifat malasnya dengan membuka halaman 22? Wow, banyak sekali. Wow, banyak sekali. Iya. Wih. Mana lagi ini berapa? Wih. Ada berapa? Wih, banyak sekali ini. Masya Allah. Wih, banyak sekali. Coba. Oke, Bunda lihat ya. Bunda lihat dulu ya. Wih, banyak sekali nih, Becky. Oh iya, aku boleh memilih nggak? Oke, kamu kalau memilih halaman berapa? Aku juga memilih halaman 22. Oke, halaman 22. Wih, banyak sekali ini yang mendukung halaman 22. Jadi, keputusannya kita akan membuka halaman 22. Kita tidak mendukung si kelomang malas-malasan, tapi kita mendukung kelomang untuk membuang sifat malasnya. Setuju? Oke, akan dibuka halaman 22. Woi. Manakah? Oh, ini baik kita diklik kelewatan ya. Iya.
Harusnya tak tunjukkan ini tadi Becky. Mau lanjut ke halaman berapa? 16 atau 22? Kamu ngapain di situ kayak gitu? Pling, pling. Oke, langsung buka halaman 22 ya. Nah, ini dia halaman 22 ya, berlanjutnya ke sini. Nah, jika kamu ingin membuat kelomang membuang sifat malasnya, maka inilah halaman 22. Nah, ternyata di sini kelomang mulai mencoba-coba tempurungnya satu persatu. Kemudian kelomang mendekati cangkang yang berserakan dan mencobanya satu persatu. Ada yang polkadot, ada yang garis-garis, ada yang warna biru, ada yang warna merah. Kalau Becky mau milih warna apa? Kalau aku warna kuning. Iya, karena kamu kayak kamu warnanya kuning. Iya, kalau nggak kuning, oranye. Ya, soalnya ininya mulutnya oranye. Iya, kalau nggak oranye, nggak kuning, apa ya? Apa, Rek? Iya, pilih yang lain. Yang pilih itu harusnya yang cocok dengan tubuhnya si kelomang. Nah, akhirnya kelomang mau mencoba satu persatu, teman-teman. Pilihan pertama jatuh pada tempurung yang bergaris-garis warna biru dan apa ini? Putih ya? Ya, abu-abu ya. Kelomang diam sebentar di dalam cangkang itu. Ya, dia mencoba. Ia berpikir, jika ia terus malas, maka ia tidak akan mendapatkan rumah seperti kata bintang laut dan kepiting. Akhirnya dia mencoba. Jatuh pilihan pertama di garis-garis biru. Kelomang pun mencoba. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Aduh, sempit. Oh, ternyata yang bergaris-garis biru ini sempit dan tidak cocok untuk si kelomang, untuk tubuhnya kelomang. Kelomang pun keluar dari cangkang itu dan mencoba cangkang yang lain. Wah, gitu ya, Kak, selalu pas ya Bunda. Jadi harus dicoba. Nah, kalau mencoba nggak boleh malas. Biar apa? Biar dapat cangkang yang tepat, cangkang yang pas. Good job ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian dia mencoba lagi. Nah, mencoba lagi sekarang di garis-garis warna coklat, teman-teman. Ini sepertinya bagus, gumam kelomang. Ia pun mencoba masuk ke dalam cangkang itu, teman-teman. Coba Ternyata setelah dicoba, apa yang terjadi? Wah, ini terlalu besar. Aku tidak akan kuat membawanya kemana-mana. Nah, ternyata longgar, teman-teman. Tuh, lihat ya. Belum sempat jalan, baru jalan sedikit, tapi ternyata cangkangnya sudah terlepas. Wah, ayo coba lagi kelomang. Semangat, semangat. Iya, semangat, semangat. Iya dong. Nah, akhirnya kelomang pun keluar lagi dan mencoba cangkang yang lain. Yuk, kita bantu. Coba, kita kasih semangat si kelomang. Kelomang, semangat. Kelomang, semangat. Ayo, 1, 2, 3. Kelomang, semangat. Kelomang, semangat. Gimana? Kok nggak ada suaranya? Hah? Oh iya sih, masih di mute ya. Coba sekarang, kasih semangat. Kelomang. Udah diberi semangat sama teman-teman. Ayo kelomang, coba lagi. Kita cari cangkang yang tepat buat kamu. Nah, ternyata si kelomang mencoba lagi. Kelomang pun terus mencoba cangkang yang ada di situ satu persatu. Ia memaksa dirinya untuk membuang rasa malas. Iya dong, rasa malas harus dilawan. Akhirnya, berkat semangat dari teman-teman semua, dan karena kelomang sudah membuang rasa malasnya, teman-teman, kelomang pun menemukan sebuah cangkang yang pas. Cangkang berwarna putih dengan bintik hitam dan biru. Cangkang itu tidak terlalu besar atau terlalu kecil untuk tubuh kelomang. Ia bisa dengan leluasa keluar masuk cangkang barunya. Wah, tuh lihat teman-teman. Akhirnya kelomang mendapatkan cangkang yang pas. Beri tepuk tangan dong buat kelomang karena sudah mau berusaha. Yeay. Begitu juga dengan kalian. Kalau mau berusaha, pasti dapat hasil yang memuaskan. Betul sekali ya. Akan tetapi ada seekor binatang yang menyadari gerakannya. Seekor kadal merayap dengan cepat mendekati kelomang. Ini gimana ini? Ada kadal. Gimana teman-teman? Harus bagaimana ini? Waduh,
bahaya, bisa dimakan ya Bunda. Dong, dia kalau ini kan karena kelomangnya kan kecil, kadalnya kan besar Becky. Oh iya, aduh gimana ini? Nah, kelomang pun segera bersembunyi masuk ke dalam cangkangnya. Wah, itulah salah satu fungsi cangkang dari kelomang, teman-teman. Ketika dia terancam, ya, ketika ada bahaya, maka kelomang akan bersembunyi di dalam cangkang. Wah, keren. Iya, kalau kamu bersembunyi kalau aku dalam bahaya, aku bersembunyi di dalam bantal. Kalau Becky dalam bahaya katanya bersembunyi di dalam bantal. Teman-teman bagaimana? Kalau kelomang bersembunyi di dalam cangkang, kalau Becky bersembunyi di dalam bantal. Bisa aja kalau Becky. Oke, dilanjutkan ya. Nah, ini dia. Coba Bunda pingin lihat yang lain nih. Nah, wih, dia bersembunyi dalam cangkangnya. Otomatis kalau bersembunyi dalam cangkang kan gelap seperti ini ya, kelihatan cuma matanya doang ya. Tak berapa lama, kadal pun itu pergi. Kelomang dapat bernafas lega. Ia harus segera mencari tempat persembunyian yang aman. Ia ingin kembali ke tempatnya semula. Wah, ternyata karena kecil kelomang ini, keong ini kan kecil sekali ya. Nah, itu juga akan mengancam dirinya sendiri. Makanya si cangkang ini yang akan membantunya untuk bisa melindungi dirinya. Wah, Allah Maha Besar, luar biasa ciptaan Allah. Betul sekali, Becky ya. Ada fungsinya, ada manfaatnya. Nah, kelomang sabar menunggu dalam cangkang. Ia tidak mau bergegabah. Terburu-buru akan membuat hidupnya dalam bahaya. Jadi dia benar-benar memastikan dalam cangkang itu bahwa si kadal itu sudah pergi, teman-teman. Baru dia muncul. Nah, setelah dia merasa aman, barulah si kelomang ini muncul. Dilihat kanan, dilihat kiri. Ada Becky. Ya apa sih Bunda? Mulai ya dilihat kanan, lihat kiri. Halo Becky. Halo Bunda. Ya kan? Oke, terus kita baca ya lanjutannya ya. Di tengah perjalanan, kelomang mendengar suara berdebam. Coba teman-teman, suaranya mana? Suara berdebam. Coba ya diikutin Bunda ya, berdebam. Bam, 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 bam. Kalau ada suara berdebam, biasanya harus diikuti dengan tubuhnya yang ikut bergetar. Coba ulangi lagi, ikut tubuhnya berarti harus bergetar itu. Kayak ada raksasa lewat ya. Coba 1, 2, 3. Bam. Ada raksasa lewat. Iya. Loh, beneran raksasa? Bukan. Kalau dilihat, ini kakinya siapa? Kaki manusia, kaki kalian. Tapi berhubung si kelomang ini kecil, jadi ketika kita jalan seolah-olah seperti ada raksasa, Becky. Oh iya sih, jadi seolah-olah itu ada raksasa. Soalnya kan kelomang tubuhnya kecil. Betul sekali. Jadi ketika jalan itu manusia itu kayak raksasa yang lagi lewat. Bom, bom, bom gitu. Dari dalam cangkang, langkah itu terdengar lebih nyaring. Sehingga si kelomang tidak berani dan akhirnya dia kembali ke dalam cangkangnya untuk bersembunyi. Cangkang juga bisa menjadi penanda bahaya bagi kelomang. Kelomang segera bersembunyi lagi dalam cangkangnya. Ayo teman-teman bersembunyi. Gimana bersembunyi? Yit. Oh, kelihatan nggak? Iya bersembunyi ya. Iya kalau aku bersembunyi dalam bantal. Saya nggak ada bantal di sini. Iya, ya nggak ada bantal katanya Becky. Itu di belakangnya Mbak Kirana ada bantal. Bersembunyi dalam bantal. Gimana caranya? Nah, ternyata ini ya. Ketika lewat, manusia ini nggak sengaja menginjak si kelomang. Waduh, hancur itu, hancur. Mati itu si kelomang. Tunggu dulu. Ya, manusia itu melompat kesakitan karena menginjak ujung cangkang kelomang yang lancip. Kelomang sendiri tetap aman di dalamnya. Aduh. Ternyata ada keong di bawah. Teriak si manusia. Kalian pernah nggak nggak sengaja menginjak cangkangnya keong atau kelomang? Pernah nggak? Pernah nggak?
Hah? Nggak pernah ya? Oh, nggak pernah. Ya, ada yang pernah? Coba, ada yang pernah nggak? Oh, ini pernah. Oh, ada yang pernah. Oh, ada yang pernah ini. Mbak Mahira pernah. Siapa lagi pernah? Oh, Mas Saka pernah juga. Mbak Ara pernah juga. Wah, keren. Iya, 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 iya. Gimana rasanya? Sakit nggak? Sakit ya, karena ujungnya itu ada yang runcing. Sehingga apa yang terjadi? Iya, ternyata tadi itu si kelomang langsung ditendang sama ini. Jadi refleks ya kalau manusia tuh menginjak gitu biasanya langsung, ih apa sih gitu ya. Ih apa sih gitu. Nggak sengaja ini siapa si kelomang tadi itu tertendang sama manusia karena manusia itu kesal. Oh melempar. Dia melempar kelomang laut karena jengkel ya, karena jengkel diambil. Gara-gara ini toh diambil. Dilempar ke laut. Kalau dilempar ke laut, kelomangnya bisa hidup nggak? Kalau bisa begini, kalau enggak begini. Bisa hidup nggak? Bisa dong, karena kelomang ini bisa hidup di darat dan di laut, di air ya. Namun bukannya marah, kelomang justru senang karena perjalanannya tinggal sedikit lagi. Akhirnya dia bisa kembali ke pantai, bisa kembali ke air. Yeay! Hore! Hore! Akhirnya berakhir bahagia. Happy ending. Iya, happy ending ya. Nah, ini dia di atas sana kemudian begitu di atas dia melihat ada si bintang laut. Oh iya, ini ya bintang laut. Hai bintang laut, hai bintang laut. Sapa kelomang yang sudah kembali ke laut. Wah, kamu sudah mendapatkan rumah yang baru? Tanya bintang laut. Iya, akhirnya aku bisa menemukan rumah yang pas. Oh iya, jika kamu bertemu kepiting, tolong sampaikan ya permintaan maafku pada Pak Kepiting. Wah, baik sekali ya. Akhirnya karena si kelomang mau berusaha membuang rasa malasnya, akhirnya kelomang mendapatkan rumah yang pas ya. Jadi dia bisa kembali lagi ke tempatnya semula. Nah, ini ya. Kelomang melanjutkan perjalanannya menuju gugusan terumbu karang yang indah. Ia kembali berkumpul bersama teman-temannya, kuda laut dan anemon. Yeay, itu ada kuda laut. Iya, lucu ya, anak kuda laut. Iya, bukan. Beda kan sama kuda yang di darat. Iya, beda lah, itu kan memang kuda laut. Iya, nah akhirnya si kelomang senang bisa kembali bertemu dengan teman-temannya. Hai semua, gitu. Nah, teman-teman, coba Bunda nanya. Ini sih ada lagi, sebentar ya. Nah, ini Bunda buatkan. Nggak ada ya? Ya. Oke, sebelum Bunda lanjutkan, itu tadi, ya, itu tadi yang didapatkan oleh kelomang karena sudah mau membuang rasa malasnya. Nah, bagaimana teman-teman? Ada yang masih penasaran dengan kalau misalkan dia malas, kalau misalkan dia masih meneruskan rasa malasnya? Hah? Ya, Ada nggak? boleh. Coba ke halaman 16. Penasaran, aku penasaran. Siapa yang penasaran? Aku. Halaman 6. Ayo, saya masih penasaran. Ada yang penasaran ternyata ya. Mau dibacakan sebentar sedikit? Iya. Jadi kalian akan bisa membedakan jika kalian ya menyimpan rasa malas itu dengan membuang rasa malas itu bagaimana sih akibatnya Bunda? Iyo, kita lihat sama-sama aja Bunda karena aku juga penasaran bingit. Apa itu penasaran bingit? Penasaran banget. Ya, penasaran banget bukan penasaran bingit. Iya, karena saking bangetnya jadi bingit. Nggak boleh ngajarkan bahasa-bahasa yang aneh-aneh deh ya. Oke, Bunda ceritakan ya. Bagaimana sih kalau misalkan, bentar. Bunda kembali dulu ya. Nah, ini Bunda kembali dulu sini. Oke. Nah, Bunda akan mengajak kalian bagaimana sih kalau misalkan si kelomang ini menyimpan rasa malasnya ya. Seperti apa jadinya ya? Wait, sebelum kita berkenalan dengan yang namanya kelomang. Nah, ini dia. Penasaran? Kalau si siapa tadi ya? Siapa namanya? Jadi lupa? Hah?
kelomang. Bagaimana kalau si kelomang ini masih dengan rasa malasnya ya? Yuk kita lihat sama-sama. Halaman 16. Nah, ini tadi kalau si kelomangnya malas. Jika kamu tidak peduli kelomang tetap malas-malasan, maka kelomangnya akan seperti ini. Merah kekuningan warnanya. Cangkang itu memang lebih dekat daripada cangkang lainnya. Nah, akhirnya dia memilih meraih satu cangkang yang tampaknya menarik dan mencoba. Satu cangkang ya. Wah, kekecilan. Tapi apa boleh buat daripada aku harus memilih lagi? Kelomang pun akhirnya memilih cangkang itu ya yang sebenarnya tidak pas dengan dirinya, tapi dia berusaha atau memaksa memakai cangkang itu karena dia malas ya, karena dia malas mencoba lagi. Nah, akhirnya dia meraih cangkang yang polkadot. Iya, polkadot. Polkadot maksudnya puter bulat ya, bental-bental. Padahal dia tahu bahwa itu adalah cangkang yang kecil dan apa yang akan terjadi? Awalnya kelomang baik-baik saja, tidur dalam cangkang itu. Tapi lama-kelamaan, aduh, panas sekali di dalam sini. Sempit juga, aku susah bergerak. Kelomang pun terus saja mengeluh. Tuh, aku harus keluar sebentar untuk menghirup udara segar. Nah, akhirnya dia keluar. Aduh. Kenapa Bunda? Itu loh si kelomangnya itu karena kesempitan badannya kena semua ya. Kelomang berusaha sekuat tenaga keluar dari cangkang itu teman-teman. Kulitnya yang tipis harus bergesekan dengan kulit cangkang yang keras. Akibatnya tubuhnya pun jadi lecet. Tanpa disadari, teriakan kelomang tadi terdengar oleh seekor burung camar teman-teman. Tuh yang ada di balik batu. Yang sedang mencari mangsa. Waduh, bahaya. Betul sekali. Burung itu mengintip dari balik batu. Ia mengamati gerak-gerik kelomang dan siap menerkam kapan saja. Waduh, bagaimana ini teman-teman? Burung camar tidak tahan menunggu lama. Ia segera mematuk cangkang kelomang. Hei, siapa itu? Tolong keluarkan aku. Kelomang tidak tahu bahwa ia sebenarnya dalam bahaya. Ya, iyo, kan si burung camar ini sedang mencari mangsa. Ya kan, kira-kira bagaimana ini teman-teman kalau dia mau punya rasa malas jadi begini deh. Bagaimana ini? Burung camar terus mematuki cangkang dan menarik kaki kelomang dengan ujung paruhnya. Tidak lama kemudian, lega. Terima kasih sudah menolong. Ternyata bukannya ingin menolong, burung camar tadi malah akan melahap kelomang yang malang. Tuh, akhirnya dimakan, tamat. Nah, terima kasih teman-teman. Tadi sudah menolong si kelomang untuk membuang rasa malasnya. Sehingga si kelomang terbebas dari bahaya dan bisa terselamatkan dari burung camar yang mencari mangsa. Nah, masih penasaran dengan si kelomang? Udah masih punya ceritanya soal si kelomang? Masih mau dengar apa enggak? Masih mau dengar apa enggak? Ya, kayak iya sih, boleh. Ya sih, boleh sih. Ya. Misalkan ya. Kalau kalian haus, pingin ke toilet dulu, boleh deh. Ke toilet dulu, minum dulu boleh ya. Nah, nanti biar nyaman lihatnya ya. Biar santai, santai kayak di pantai. Iya kan, si kelomangnya di pantai ya. Nah, Bunda pingin mengajak kalian untuk berkenalan dengan si kelomang. Ini dia nih yang ada di belakang Bunda juga. Lucu ya sebenarnya ya. Ya, siapa yang berani pegang si keong atau si kelomang ini? Coba angkat tangan. Berani nggak pegang? Berani? Tapi hati-hati ya. Tapi kalau pegang hati-hati ya, karena memang si kelomang ini kalau dalam bahaya dia akan mencupit. Tapi cupitannya sih nggak sakit ya, nggak apa-apa. Lucu kok si kelomang ini. Yuk kenalan sama si kelomang. Pernah dicupit sekali, Ustazah. Ya. Nah, kita kenalan sama si kelomang ya.
kelomang atau umang-umang, ya, atau ada yang menyebutnya kepiting pertapa. Wih, kepiting pertapa. Atau keong laut adalah krustasea dekapod dari superfamilia Paguroidea atau lebih dekat kerabatnya dengan ketam jongkok daripada dengan kepiting sejati. Ciri khas hewan ini adalah memiliki 5 pasang kaki. Tuh, coba dilihat tuh. Nih, bagus ya ini ya, warnanya merah gini ya. Ya, dan capit mirip seperti kepiting, namun selalu membawa rumah. Rumah itu maksudnya apa tadi? Cangkangnya ya, cangkangnya sebagai tempat perlindungan. Seperti siput. Nah, iya, seperti siput juga membawa rumahnya. Ngapain Becky? Iya, aku malu-malu tuh dilihat sama si kelomang. Iya. Becky-nya malu-malu katanya dilihat sama si kelomang ya. Nah, di sini ngintip-ngintip, saling mengintip tuh. Kelomangnya ngintip Becky, Becky-nya ngintip kelomang ya. Tapi, tahukah kamu teman-teman, ternyata si kelomang ini punya fakta unik ya. Ingin tahu faktanya? Nih, yang pertama, kelomang tidak membuat cangkangnya sendiri. Cangkang kelomang didapat dari cangkang siput laut yang ditinggal oleh pemiliknya. Oh, jadi teman-teman, lahirnya itu belum punya cangkang. Jadi ketika sudah besar, si kelomang ini mencari cangkangnya sendiri, Becky. Oh, gitu ya, maha besar Allah, benar-benar luar biasa kok ciptaan Allah. Allah memikirkan sampai sedemikian rupa. Betul sekali, makanya kita harus banyak-banyak bersyukur atas semua yang diberikan oleh Allah. Oke, kemudian yang kedua, tidak semua kelomang menggunakan cangkang sebagai tempat perlindungan. Dalam keadaan terdesak, kelomang dapat menggunakan kepingan kayu atau batu yang berlubang sebagai rumahnya. Ya, Bunda ini punya sebenarnya fotonya. Jadi si kelomangnya itu belakangnya bukan cangkang seperti ini, tapi tutup botol. Cangkangnya dia tutup botol. Ada, nanti tak tunjukin ya. Jadi bukan seperti ini. Nah, oh Becky gaya. Ih, iya kacamataku anyar. Iya. Nah, kelomang membentuk antrean untuk mendapatkan cangkang. Ketika kelomang menemukan cangkang yang lebih besar, ia akan menunggu di samping cangkang tersebut. Sehingga cangkang yang ia tempati sesak, kelomang lain kecil juga menunggu untuk mendapatkan bekas cangkangnya. Wih, antri yo, sesuai dengan sila kelima. Oh iya, iya tak Becky? Iya, aku ini belajar kayak ngono. Iya. Oke, kemudian nomor 4, ketika menemukan cangkang yang menarik, kelomang bisa saling berebut. Nah, ini yang nggak boleh berebut ya, harusnya antri udah bagus. Bahkan beberapa kelomang tampak berusaha merebut cangkang milik kelomang lain yang dianggap lebih cantik. Ya ternyata kelomang juga rebutan, bukan hanya manusia yang rebutan. Iya. Nah, kemudian ini yang kelima. Kenapa kelomang bisa melekat erat pada cangkang siput laut? Hal itu karena ujung abdomen kelomang telah beradaptasi untuk dapat mencengkram kuat pada tiang poros cangkang siput. Kemudian, meskipun kelomang terbiasa hidup di darat, kelomang bersifat akuatik. Kelomang darat masih membutuhkan akses ke air untuk bisa bereproduksi ya. Terakhir, nah sebenarnya nih teman-teman, kelomang ini adalah hewan yang aktif di malam hari. Jadi hewan ini adalah hewan nokturnal yang dia pandangannya tajam ketika malam hari. Aktifnya di malam hari. Kalau siang tidur, kayak kelelawar. Iya. Makanya kalau misalkan kalian main siput nih, main kelomang, biasanya diapakan dulu? Diambil terus diginikan ya. Gitu ya, biar keluar. Betul nggak? Iya, diambil keongnya biar keluar diginikan. Iya, aku kayak gitu. Ya, bener ya? Iya, dulu ada yang jualan gituan. Biasa aku tiup-tiupin kayak gitu. Ya, lah ya katanya Becky. Oh, kok sempat? Kalau ditiup-tiupin baunya jigong. Betul. Iya, baunya jigong. Iya, ya. Makanya Becky nanya, apa nggak semaput, nggak pingsan, tak kena bau mulutnya. Iya, tapi ternyata malah si kelomangnya malah keluar dari tempurung dari cangkangnya. Nah, kelomang ini juga merupakan hewan omnivora atau pemakan segala. Semua informasi ini Bunda dapatkan dari www.wiproudidblogspot.com ya. Bisa nanti kalian dapatkan dimanapun. Tapi pesannya Bunda dan Becky, kalau misalkan ingin melihat sesuatu informasi lewat internet, minta izin kepada orang tua dan didampingi orang tua ya.
Nah, berikut Bunda punya video YouTube tentang si kelomang. Bunda mute dulu ya. Ini Bunda ambil dari program si Otan, punyanya Transmedia. Disimak sama-sama. Suaranya terdengar? Kalau terdengar kasih jempol. Oke, gambarnya terlihat juga. Oke, Bunda lanjutin. Saudara-saudara, mari kita saksikan lomba terkeren abad ini. Balap Kelomang. Siapakah yang akan meraih predikat kelomang tercepat di zaman now ini? Ayo sob, yang semangat! Saat berlari, Sobat Otan ini mengandalkan kekuatan 3 pasang kakinya. Tapi sebelum berlari, ini dia kebiasaan klasiknya. Teman-teman di rumah juga sering melakukannya kan? Rupanya, hawa panas dari mulut seperti ini akan membuat kelomang keluar dari persembunyiannya dan berlari sekencang mungkin. Kalau menurut Otan sih, dia bukan resah karena hawa panas, tapi karena nggak tahan dengan bau mulut. Ada-ada saja ya. Teman, sobat-sobat Otan ini sering dijadikan hewan peliharaan dengan tampilan menawan loh. Lihat, cantik-cantik ya teman. Tapi ini asli loh, hanya digosok agar mengkilat. Bukan hasil diwarnai dengan bahan kimia seperti yang dijual di dekat sekolah kalian. Padahal zat pewarna kimia itu kan berbahaya buat sobat Otan ini. Makanya kalian gak boleh meniru perilaku ini ya. Kelomang cantik ini mulai menarik hati para penghobis sejak beberapa tahun terakhir. Penggemarnya mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Ayo, dipele kelomangnya. Hati-hati memegangnya ya om, tante, kakak, adik. Jangan sampai ia terjatuh. Kalau cangkangnya pecah kan sayang. Di setiap daerah punya sebutan berbeda untuk sobatku ini. Ada omang-omang, keong, atau kurmang. Tapi apapun sebutannya, yang pasti habitat si kelomang ini bisa dijumpai di pantai berpasir karena dia menyukai daerah yang lembab. Antena panjang di dekat matanya inilah yang memberi sinyal akan lingkungan sekitar dan keberadaan makananku. Terlebih lagi, sobat aku ini hewan nokturnal alias aktif di malam hari. Cangkang yang ditempatinya bukanlah cangkangnya sendiri. Kelomang biasa menempati cangkang hewan lain. Biasanya sih milik siput laut yang sudah kosong untuk dijadikan rumahnya. Nah, selera tiap kelomang beda-beda dalam menentukan rumahnya.
Ada yang suka cangkang berbentuk lancip atau bulat. Cangkang inilah yang dijadikan rumah dan dibawa kemanapun kelomang pergi. Bila ada ancaman, dia akan segera masuk ke dalam rumah dan menyembunyikan tubuhnya. Apabila cangkangnya mulai tidak nyaman, kelomang harus segera pindah ke cangkang yang baru. Sebenarnya ada banyak alasan kelomang harus pindah rumah, mulai dari cangkang yang rusak hingga tubuh kelomang yang semakin besar atau faktor stres dan keracunan. Sebelum pindah, kelomang akan mensurvei dulu cangkang barunya. Ia akan memasukkan kakinya dalam cangkang untuk mengecek apakah tubuhnya nanti bisa muat untuk menghuni rumah baru ini. Sepertinya ini cukup. Oke sob, sekarang saatnya pindah rumah. Ia akan memasukkan bagian perutnya terlebih dulu. Ya, asik. Cangkang ini pas sekali untukmu, sob. Wih, cepat banget. Keren banget rumah barumu, sob. Pintar sekali kamu memilihnya. Oh iya teman, si ungu ini dijuluki kelomang robot. Ada yang tahu kenapa? Coba deh perhatikan tubuhnya baik-baik. Si robot ini punya ruas-ruas kaki yang berbentuk kotak-kotak atau persegi, persis seperti tubuh robot. Ia tergolong kelomang yang sangat agresif dan paling galak. Si merah ini disebut kelomang stroberi. Dari namanya saja sudah jelas ya mengapa dia disebut stroberi. Sudah pasti karena ada motif sakal putih di tubuhnya. Nah, si merah ini tergolong kelomang yang paling kalem dan gak agresif dibanding kelomang jenis lain. Di alam, kelomang ini dijuluki si pemulung dari pesisir pantai. Dia dan teman-temannya memakan sisa-sisa organik seperti ikan, kepiting, atau buah-buahan yang jatuh sebelum semuanya membusuk. Dengan begitu, pantai menjadi bersih dan terhindar dari bau busuk. Kalian paham kan sekarang bagaimana pentingnya keberadaan kelomang bagi ekosistem pantai? Jadi jelas kan kalau kelomang ini adalah pemakan segala alias omnivora? Kelomang memiliki 10 kaki. 2 kaki diantaranya berukuran besar dan terletak di bagian depan yang berfungsi untuk mencapit makanan seperti ini. Nah, sepasang kaki kecil di bawah mulutnya untuk memegang makanan dan membantu memasukkannya ke dalam mulut. Kalau makanannya bertekstur keras, kelomang akan melunakkannya terlebih dahulu dengan cairan dari mulutnya. Oh iya, meskipun sobat otan ini termasuk kelomang darat, dia tidak bisa lepas dari air. Kelomang harus selalu menjaga tubuhnya agar tidak dehidrasi dan tetap lembab. Seperti hewan peliharaan lainnya, teman-teman di rumah bisa menyiapkan habitat atau crab habitat yang nyaman dihuni sobat otan ini. Paman Steve mau kasih lihat nih cara bikinnya. Gunakan alasnya dari kerikil seperti ini ya, agar kelomang merasa nyaman seperti habitatnya di alam. Terumbu karang ini bukan sekedar hiasan loh. Kandungan mineral di dalamnya menjadi sumber kalsium untuk si kelomang. Jangan lupa selalu sediakan air minum ya. Mudah kan? Dijamin deh. Kelomang kesayangan
pasti betah di tempat tinggal barunya. Oh iya, kalau sobat Otan ini dirawat dengan baik, ia bisa berumur sampai puluhan tahun loh. Keren kan? Wah, seru sekali ya ternyata teman-teman ya. Masya Allah. Ini binatangnya bagus sekali loh ya. Masya Allah. Ini Bunda sama Becky dari tadi tuh lihatnya sampai bolak-balik memang ya Allah. Luar biasa ya. Allah Maha Besar ya Becky ya. Iya, Masya Allah bagus sekali ternyata. Dan ternyata mudah loh mengawatnya kalau kita mau ya. Iya benar sekali. Dan ternyata itu salah satu habitat laut yang harus Terus, ya. rasanya Wildan atau aku ini pengen melihat kelomang stroberi. Wah, boleh sekali, Ustazah. boleh sekali. Berarti yang di belakangnya Ustazah ini kayaknya, di belakangnya Bunda ini kayaknya kelomang stroberi bukan ya? Kalau dilihat dari ininya ya. Oh bukan ya, warnanya kurang merah. Tadi kalau kelomang stroberi itu yang warnanya merah ya, bintik-bintik ya. Iya, nah kalau dari sini siapa yang ingin melihara kelomang? Yeay. Ternyata lucu ya binatang kelomang itu atau keong itu dan sangat mudah untuk dirawat. Tadi sudah tahu caranya dimasukkan akuarium sama kerikil-kerikil terus terumbu karang buat mineralnya. Jangan lupa katanya si Otan dikasih tempat kecil buat minumnya. Oh ternyata si kelomang butuh minum. Yang kelomang makhluk hidup kok ya. Nah, itu tadi cerita dari mulai bacaannya sampai tentang si kelomangnya. Seru nggak kira-kira? Seru nggak? Kalau seru kasih jempol dong, kalau seru. Ini dimatikan sama Bunda. Oh iya, tak matikan. Seru nggak? Seru nggak? Seru ya? Seru ya? Woi, seru dong. Jadi saya pelihara umang. Seru. Iya, kelomang atau umang-umang. Betul tadi namanya. Kelomang atau umang-umang. Umang itu sama umang. Iya, bisa kelomang atau bisa umang-umang katanya tadi ya. Nah, itu tadi tentang si kelomang. Nah, Bunda ingin sekarang coba ini masih ada nih. Ini masih ada waktunya ya. Nah, Bunda gunakan waktunya untuk Bunda sapa-sapa ya, boleh? Boleh sekali. Oh, boleh sekali sambil diiringi background musiknya. Ustazah, emangnya Becky sudah punya teman atau enggak? Kenapa? Emangnya Becky sudah punya teman atau enggak? Oh, Becky punya temennya banyak. Ini semua yang datang di sini kan temennya Becky. Ya, betul nggak? Bukan. Terus teman apa? Emangnya Becky gak punya teman bebek? Oh, Becky gak punya teman bebek. Becky ditanya, aku gak punya teman bebek. Aku punya teman itu di bawah Mbak Mutia, temanku karena aku boneka ya, temanku boneka. Becky temennya kalian semua. Kenapa juga boneka? Boneka. Iya, oke. Ya, Terus kenapa? aku dan saya ya. Kenapa Gelen? Becky suka makan apa? Becky suka makan apa ditanya Mbak Gelen tuh. Aku suka makan pisang. Becky-nya suka makan pisang Mbak Gelen. Makanya dia kuning. Kuning Emangnya pisang. Emangnya pisang yang monyetnya suka makan pisang. Iya, soalnya aku lek pisang, nek aku ndak mau dimakan Bunda, maksudnya begitu. Maksudnya begitu. Iya, jadi sukanya makan pisang katanya. Nah, ini Bunda mau sapa-sapa sambil Bunda ini punya tak kasih bocoran ya teman-teman. Bunda ini punya sama Becky punya lagu baru. Tadi yang sempat denger ya lagunya ya. Nah, coba denger nggak lagunya? Ustazah, Becky sudah punya pisang atau enggak? Kirana sudah punya banyak pisang. Oh, ada pisang di rumah, banyak. Kan sama juga. Gak bau, aku gak dengan pisangnya. Kok saya nggak dikasih tanya sih? Ini lagunya. Emangnya pisangnya kiranya dikasih sama Becky? Becky, saya kok nggak dikasih ngomong. Berapa? Sama. Becky-nya kenapa Kirana. jalan? Rena, Berapa? Rena Putri sama Dina. Sebentar.
Gantian dulu. Iya, Gelen mau tanya apa tadi? Bekinya kenapa? Beki giginya berapa? Beki giginya berapa? Waduh, ini sebentar ini ya. Ini pertanyaan susah sekali. Ini Bunda biasanya bisa jawab. Bunda kan guru ya, Bunda bisa jawab. Tapi kalau pertanyaan giginya berapa, Beki, ini pertanyaan susah sekali. Beneran, pertanyaan susah ini. Susah melebihi PT SPH, susah ini, lewat ini ya. Coba Beki, kamu harus pengakuan. Kamu gigimu ada berapa ya? Karena kamu nggak pernah buka mulut. Gimana Bunda tahu kalau dia giginya ada berapa? Gimana ini nggak bisa jawab? Ayo Beki, gimana? Gigimu ada berapa? Gimana nih? Sobek. Ah? Jangan disobek. Giginya bukan Bunda nggak kayak Becky, giginya ada 20 deh. Oh, giginya ada 20. Oke, coba. Becky, gigimu ada berapa? Gigiku yang jelas gak kayak kakek-kakek. Gigiku gak tinggal 2, gigiku banyak, tapi aku gak bisa buka mulut. Emangnya Becky-nya masih anak-anak. Iya. Hanya punya Kirana. Itu Mbak Zara. Kirana. Mbak Zara bawa Becky ya. Wih, itu Mbak Zara bawa Becky sama pisang. Ini loh, Mbak Zara bawa Becky sama pisang, coba ya. Nah. Ternyata Becky-nya Mbak Zara juga suka pisang. Lopo toh? Lopo yang ngono. Iku Becky ini yang mingkem gak iso. Iya, sama ya. Becky-nya nggak bisa buka mulut katanya sama. kayaknya tuh Becky lebih oren deh ya. Iya, lebih oren ya. Nah, ini juga, besok ini juga bawa Becky, ini coba. Ini bawa Becky juga loh, Mbak Mutia. Bawa kembarannya Becky. Lopo toh? Ya Allah, kok aku ada di situ? Gimana ini? Becky-nya ada banyak ya. Oke, nah Bunda mau ini ya, Kak kasih bocoran dulu. Ini kalau yang nggak ikut di Barbie ini nggak akan tahu. Bunda mau kasih bocoran dulu lagu terbaru dari Becky. Didoakan ya, semoga segera bisa rilis ya. Kuning warnanya, lucu tingkahnya, gemes celotehnya, riang candanya. Nggak kedengeran suaranya. Wait. Suaranya nggak kedengeran? Nggak dengar. Oh, nggak dengar. Kenapa nggak ngomong kalau nggak denger? Oke, kita lagi balik ya. Kuning warnanya, lucu tingkahnya, gemes celotehnya, riang candanya. Hai, siapakah dia? Tak jemu menanti, bersamanya ceria hari, melipur sepinya hati. Hai, siapakah dia? Becky, oh Becky, Becky si bebek hoki. Becky, oh Becky, imut lucu sekali. Becky, oh Becky, selalu di hati. Becky, oh Becky, kau selalu ku nanti. Ya, dikasih bocoran dikit deh ya. Didoakan semoga Bunda bisa segera rilis. Kalau tadi suaranya siapa? Itu masih suara adiknya Bunda ya. Belum. Nanti ada diisi suaranya Bunda sama Becky ya. Hore, aku mau punya lagu baru. Apa sih?
Oke, ini Bunda mau sapa-sapa dulu deh sekarang ya, coba. Nah, dimulai dari sini ya. Sabar menunggu nggak ya ini ya kira-kira ya? Sabar menunggu nggak ya? Oke, sebentar. Nah, tempat ini. Nah, ini Bunda sekarang ada yang namanya Mbak Zara. Hai Mbak Zara, terima kasih sudah bergabung hari ini. Ya, coba ditunjukkan itu badge-nya Mbak Zara. Kuning Iya, warnanya, lucu sekali badge-nya. Terima kasih Mbak Zara. lucu tingkahnya, Lanjut, sekarang ada Mbak. gemes celotehnya, Weh, ada Mbak Anissa. Oh, Mbak Anissa. Hai Mbak Anissa. Mbak Anissa. siapakah dia? Mbak Anissa mau Tak urut jemu aja sih. menanti, Ya, terima kasih ya Mbak Anissa ya. bersamanya ceria Nggak hari, sibuk Mbak Anissa. pelipur Oke, kemudian sepinya hati. Mbak Akila. Hai Hai Mbak Akila. siapakah dia? Hai, terima kasih sudah bergabung. Becky, yo Kemudian Becky, Mbak Mutia. Hai Mbak Becky si Mutia. bebek Terima hot. kasih sudah bergabung. Ya punya Becky, Becky yo ya. Becky, Oke, kemudian Ini ada siapa lucu lagi ya? sekali. Sebentar. Oke, sabar Becky, ya. Ini yo ada Becky, Mas Rafka. Oke, Mas Rafka, halo. Terima kasih sudah bergabung. Becky, Terima kasih. yo Becky, Ya. kau Kemudian selalu ada ku Mbak nanti. Kaila, 1I. Hai Mbak Kaila. Terima kasih sudah bergabung. Hai. Kemudian ada ada Mbak ini Mas Nika sama Mbak Mbak Luna. Hai, halo. Kuning warna, lucu Terima kasih sudah tingkahnya, bergabung. Kemudian ada Mas Kira. gemes Halo celotehnya, Kira. Sama boneka. riang candanya. Iya, sama boneka otan. Hai siapakah dia? Kemudian ada Mbak Tak jemu Askara. Halo. menanti, Terima kasih sudah bergabung. bersamanya ceria Dan ada hari, Mas pelipur Arya. sepinya Halo hati. Arya. Hai siapakah Arya. dia? Kemudian ada Mas Arsya. Becky, Hai Mas Arsya. Becky, Oke, Becky si kemudian ada bebek Mbak hoki. Kansa. Halo Mbak Becky, Kansa. yo Becky, Terima kasih sudah bergabung Mbak Kansa. lucu Iya. sekali. Kemudian ada Mbak Aski. Becky, Mbak Aski. yo Becky, Hai Mbak Aski. selalu Terima kasih sudah bergabung hari ini. Kemudian ada Mas Salman. yo Halo Salman. kau Hai. selalu ku Terima kasih nanti. sudah bergabung Becky. Salman. Kemudian ada Mas Fabian. Tuh Mas Fabian munyer-munyer. Hai Mas Fabian. Ilu. Bah, mana nih lah. Hai. Oke, kemudian ada Mas Raihan Abimanyu. Hai Mas Kuning Raihan. warnanya, Terima kasih sudah bergabung. lucu Ya. tingkahnya, Kemudian ada Mas Abian. gemes Halo, celotehnya, terima kasih sudah bergabung. riang candanya. Dan ada Mbak Elia. Hai Mbak Siapakah Elia. dia? Halo. Tak jemu Ya, Mbak menanti, Elia ini muridnya Bu Sira Halia. bersamanya ceria hari, Ya Mbak Elia, betul ya. sepinya Oke, terima kasih Mbak Elia. Kemudian siapakah ada dia? Mbak Elmarania. Becky, Kelas yo 3D, Mbak Becky, Elmarania. Halo Mbak Elma. Becky si bebek Hai. hoki. Terima kasih sudah bergabung. Becky, yo Dan ada Becky, Mbak Nia. Hai Mbak Nia. Terima kasih sudah bergabung Mbak Nia. Becky, yo Hai. Becky, selalu Ya, Mbak Nia lagi lihat yang lain kayaknya ini ya. Oke, kemudian ada Mbak Kirana. yo Hai Becky, Mbak Kirana. Terima kau kasih. selalu ku nanti. Kemudian ada Mbak Rafa Kelvika. Hai. Terima kasih Rafa. Kemudian ada Mas Kevan. Hai Mas Kevan. Hello. Terima kasih sudah bergabung. Kuning warnanya, Kemudian ada Mas
Farid. Hai Mas Farid. Gemasnya riang Kemudian ada Mas Septiansyah. siapa Halo. dia tak jemu menanti Kemudian ada bersamanya ceria ya. Halo. sepinya hati. Hai siapakah dia? Halo Mas Saka. Becky, oh Becky, Kemudian ada Becky Mbak si Jalan. bebek Hai Jalan. Becky, oh Becky, Hai Jalan. sekali, Halo, terima kasih sudah datang. oh Becky, Akhirnya ya Mbak Gelen ya bergabung ya. Coba kita lihat sini dulu. Oke. oh Becky, Ya, tunggu sama Becky katanya. Oh, ini juga Mbak Gelen. nanti Becky, Oke, terima kasih Mbak Gelen. Kemudian ada Mas Darel. Hai Mas Darel. Iya, ini muridnya Bu. Oke, terima kasih Mas Darel. Kemudian ada siapa lagi ya? kuning warnanya, lucu tingkahnya, Kursinya bagus sekali Sarah. gemes Ya, kursinya lotenya, bagus sekali itu. Bunda pilih itu kursinya, boleh riang ya? candanya. Boleh ya? Siapakah Kemudian dia ada Mbak Azalea. tak Hai. menanti bersama ceria Kemudian ada Mas Yunus. Mas Yunus nggak dinyalain. sepinya hati. Dia dinyalain. Hai Bisa disapa dong. siapakah Siapa lagi dia? yang belum? Coba Becky, nyalakan mana oh ya? Becky, Ada Mas Java, Mas Hantu. Siapa ini Hantu? Mbak Rasti, ada Jena Hara, ada Mas Wildan. Ini nggak oh dinyalakan. Becky, Mas Java, Trio Salsabila, ada Mbak Clea, ada Ahmad Fatir, ada Mas Yunka. Becky, Nggak dinyalakan, oh nggak bisa disapa. Becky, Oh ini Ahmad Fatir, oke. lalu Halo Mas Ahmad Fatir. Becky, Ya, terima kasih sudah oh bergabung. Becky, Oke, ada Mas Yunka. Oh, ini selalu ada ini Mas Yunka. Loh, mana Mas Yunka? Oh, ini. Halo Mas Yunka. Halo. Ya, always ya. Terima kasih ya Mas Yunka ya. Selalu juga hadir. Trio Salsabila ini juga selalu hadir. Wah, banyak juga yang selalu hadir. Mas Salman juga. kuning warnanya, Siapa lagi yang belum dipanggil sama Bunda ya? lucu tingkahnya, Siapakah? gemes lotehnya, Sudah semua ya. Oke. riang candanya. Nah, oke, sudah terakhir. Nah, sebelum kita berakhir, Bunda ingin mengajak kalian sekali lagi untuk bernyanyi jingle. Bentar, masih kelewatan ternyata. Bentar. Nah, ini dia. Tadi lupa ditunjukin. Iya, jangan lupa untuk semangat dan selalu tersenyum untuk menjaga imun tubuh kita, ya. siapa tuh? Pandemi seperti sekarang ini harus Jadi kok kayak gitu sih bentuknya? Ayo goyang-goyang gimana? Perutnya goyang ya. Perutnya goyang ya ini ya. Oh, perutnya gembur Aduh, ya. giginya itu kok banyak banget kayak. Iya, mau sekali lagi tuh gembur perutnya. Iya, jangan lupa selalu tersenyum dan bahagia ya supaya imun kita tetap terjaga. Aduh. Nah, sebelum berakhir kita sama-sama menyanyikan lagu Jingle. Ayo teman-teman bersama, gembira pun bersama, hilangkan sedih dan duka. Ayo teman-teman dengar kita penuh hikmat bersama Becky dan Bunda di Ahad ceria. Becky bercerita bercerita bersama Bunda dan Becky. Sampai ketemu lagi
lagi di hari Ahad selanjutnya. Tapi sebelum itu Bunda ingin mengajak foto kalian bersama. Ayo, semuanya berpose, dinyalakan semua videonya. Bunda akan Ikut Otan. Ayo ikut Otan ikut Otan. Mas Dava, dinyalakan videonya. Yuk, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Tahan. Belum semuanya. Soalnya ada beberapa layar ya. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Satu kali lagi. Udah suwine Bunda. Iya, pernah satu tok kok. Oke, satu kali lagi. Bentar ya. Sabar. 1, 2, 3. Sip. Bagus. Iya. Terima kasih Ini ya. yang paling kecil nih, yang paling kecil. Ya, terima kasih sudah bergabung hari ini. Sampai ketemu di Ahad selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuning warnanya, lucu tingkahnya, gemes celotehnya, riang candanya. Hai, siapakah dia? Tak jemu menanti, bersamanya ceria hari, melipur sepinya hati. Hai, siapakah dia? Becky, oh Becky, Becky si bebek hoki. Becky, oh Becky, imut lucu sekali. Becky, oh Becky, selalu di hati. Becky, oh Becky, kau selalu ku nanti. Jadi kangen buat cerita-cerita lagi. Kangen pengen cerita-cerita sama Becky. Becky baby hoki. Warnanya, Assalamualaikum. tingkahnya, gemes celotehnya, riang candanya. Hai, siapakah dia? Tak jemu menanti, bersamanya ceria hari, melipur sepinya hati. Hai, siapakah dia? Becky, oh Becky, Becky si bebek hoki. Becky, oh Becky, imut lucu sekali. Becky, oh Becky, selalu di hati. Becky, oh Becky, kau selalu ku nanti. Becky.